Selama 13 tahun, Kim Dokja membaca sebuah novel, bukan sambil lalu, bukan sebagai hobi yang dia ambil dan tinggalkan di sela minat lain. Selama 13 tahun, setiap hari, setiap bab, melalui setiap arc, dan setiap kejutan, dan setiap momen di mana pembaca yang lebih lemah akan meninggalkan cerita itu. Kim Dokja membaca sebuah web novel berjudul 3 Ways to Survive in a Ruined World. Pada akhirnya, dia adalah satu-satunya orang yang masih membacanya, satu-satunya pelanggan. Audiens terakhir untuk sebuah cerita yang telah dilupakan oleh seluruh dunia, dan kemudian, pada hari novel itu memposting bab terakhirnya, cerita itu menjadi nyata. Kereta bawah tanah yang dia tumpangi bergetar. Langit di luar berubah warna. Orang-orang di sekitarnya mulai mati. Dan sebuah suara sistem, mekanis dan mutlak, mengumumkan dimulainya akhir. Semua orang lain panik, semua orang lain menjerit, semua orang lain tidak tahu apa yang terjadi. Kim Dokja tahu persis apa yang terjadi, karena dia telah membaca bagian ini. Dia telah membaca semuanya. Inilah Omniscient Reader's Viewpoint. Dan ini bukan fantasi kekuatan. Ini adalah cerita tentang apa yang terjadi ketika pembaca paling setia di dunia menjadi karakter di dalam cerita yang dia cintai. Selamat datang kembali di Manhwa Recap Vault. Saya telah diminta untuk membahas seri ini lebih dari judul lain manapun dalam sejarah channel ini, dan ada alasan untuk itu. Omniscient Reader's Viewpoint. ORV bukan sekadar populer. Ini adalah jenis cerita yang mengubah cara pembaca berpikir tentang cerita. Premisnya saja akan menopang karya yang lebih lemah, tetapi eksekusinya, penulisan karakter, ambisi tematik, kehancuran emosional dari apa yang akhirnya menjadi narasi ini, Mudananahar menempatkannya dalam kategori yang hanya bisa diklaim oleh sangat sedikit manhwa. Hari ini kita membahas arc pembuka. Dan saya berjanji ini baru permulaan. Kim Dokja berusia 30 tahun. Dia bekerja di kantor. Dia pendiam, biasa saja, dan tak terlihat dengan cara yang sama seperti jutaan orang biasa tak terlihat. Hadir di dunia tanpa meninggalkan jejak di atasnya. Dia tidak memiliki bakat khusus. Tidak ada silsilah bela diri tersembunyi. Tidak ada kemampuan magis terpendam yang menunggu untuk dibangkitkan. Dia, menurut setiap pengukuran eksternal, rata-rata. Yang dia miliki adalah kebiasaan membaca yang nyaris patologis. 3 Ways to Survive in a Ruined World adalah sebuah web novel. Panjang, luas, jenis fiksi bersambung yang menumpuk ribuan bab dan kehilangan pembaca ratusan demi ratusan dengan setiap arc. Itu tidak populer. Itu tidak dipuji secara kritis. Pada tahun-tahun terakhirnya, ia telah ditinggalkan oleh semua orang, kecuali penulisnya, yang terus memposting dengan ketekunan keras kepala seseorang yang menulis untuk audiens satu orang, dan Kim Dokja, yang terus membaca dengan pengabdian seseorang yang baginya cerita ini bukan hiburan, melainkan kelangsungan hidup. Manhwa tidak memperlakukan ini sebagai menggemaskan. Ia tidak membingkai kebiasaan membaca obsesif Dokja sebagai hobi unik yang akan kebetulan menyelamatkan dunia. Ia membingkainya sebagaimana adanya. Mekanisme penanggulangan. Seorang pria yang kehidupan pribadinya retak, yang hubungannya jauh, yang koneksinya dengan dunia di sekitarnya tipis dan menjadi semakin tipis. Menemukan dalam dunia fiksi makna yang tidak bisa dia temukan dalam dunia nyata. Dia mengenal protagonis novel itu, seorang pria bernama Yoo Jung Hyuk. Lebih baik daripada dia mengenal orang hidup manapun. Dia tahu setiap plot twist, mekanika tersembunyi, arc karakter, jalur rahasia yang dijalin penulis ke dalam narasi sepanjang ribuan bab. Dia telah menghabiskan 13 tahun membangun pengetahuan ensiklopedis tentang dunia fiksi. Dan kemudian dunia fiksi itu menjadi satu-satunya dunia yang ada. Transisinya seketika. Sesaat sebelumnya, Kim Dokja berada di kereta bawah tanah saat perjalanan pulang malamnya. Berikutnya, dunia telah berubah. Sebuah sistem huruf besar S aktif. Ia mengumumkan dirinya bukan sebagai dewa atau iblis atau kekuatan alam, melainkan sebagai kerangka kerja. Dunia sekarang beroperasi di bawah skenario. Peristiwa terstruktur dengan tujuan spesifik, aturan spesifik, dan konsekuensi spesifik atas kegagalan. Skenario pertama dimulai segera di gerbong kereta dengan perintah sesederhana sekaligus semengerikan. Bertahan hidup. Detail skenario pertama sengaja mencekam. Para penumpang harus membunuh monster yang muncul di gerbong. Mereka yang gagal berpartisipasi mati. Mereka yang ragu terlalu lama mati. Skenario itu tidak peduli tentang keadilan, belas kasihan, atau martabat manusia. Itu adalah filter, dan ia sedang menyaring para penyintas. Penumpang lainnya, orang biasa, komuter, mahasiswa, pekerja kantoran, bereaksi dengan spektrum penuh teror manusia. Beberapa membeku.
Beberapa melawan, beberapa berpaling menyerang sesama. Kontrak sosial larut dalam hitungan menit karena kontrak sosial dibangun di atas dunia yang tidak ada lagi. Dokja tidak membeku. Dia tidak panik. Dia bertindak dengan kekhususan yang membingungkan semua orang di sekitarnya. Dia tahu monster mana yang harus ditargetkan lebih dulu. Dia tahu ambang kekerasan yang tepat yang dibutuhkan. Dia tahu waktu fase eskalasi skenario. Dia bergerak melalui krisis bukan dengan refleks seorang petarung, tetapi dengan keyakinan seseorang yang mengikuti instruksi yang dia hafal bertahun-tahun lalu. Karena memang demikian. Ini adalah bab 1. 3 Ways to Survive in a Ruined World. Dia telah membaca adegan ini. Dia tahu bagaimana itu berakhir, atau setidaknya, dia tahu bagaimana itu berakhir di novel. Perbedaan kritis, hal yang memisahkan ORV dari setiap premis pengetahuan tentang masa depan lainnya, adalah bahwa Dokja bukan karakter dalam novel. Dia adalah pembaca yang telah dimasukkan ke dalam dunia novel. Novel itu memiliki protagonis. Protagonis itu adalah Yoo Jong-hyuk. Seorang pria dengan kemampuan fisik luar biasa, kecemerlangan strategis, dan tekad kejam yang, dalam novel, bertahan dari setiap skenario melalui kombinasi kekuatan mentah dan kemampuan yang disebut regression. Yoo Jong-hyuk bisa melakukan regression. Dia telah hidup melalui skenario berkali-kali, mengatur ulang saat mati, mengumpulkan pengetahuan lintas kehidupan. Dia adalah pahlawan cerita. Dia yang terkuat, paling berpengalaman, paling mampu. Dan Kim Dokja tahu segalanya tentang dia. Setiap keputusan yang dia buat, setiap sekutu yang dia rekrut, setiap musuh yang dia kalahkan, setiap kelemahan rahasia yang tidak pernah dia ungkapkan. Dokja bukan protagonis, dia adalah audiens. Dan sekarang audiens berdiri di dalam cerita, mengamati protagonis dari kejauhan, dipersenjatai dengan pengetahuan yang protagonis itu sendiri tidak miliki. Karena Jung Hyuk menjalani peristiwa itu, tetapi Dokja membaca versi peristiwa yang mencakup pikiran internal Jung Hyuk. Motivasi tersembunyinya, momen pribadi keraguannya. Pembaca mengenal karakter itu lebih baik daripada karakter itu mengenal dirinya sendiri. Skenario itu tidak acak. Mereka diatur oleh sistem yang disebut The Star Stream. Kerangka kosmik di mana makhluk yang disebut constellations mengamati, mensponsori, dan memanipulasi manusia di bawah. Constellations pada dasarnya adalah dewa. Tokoh mitologis, pahlawan legendaris, makhluk ilahi dari setiap panteon dan tradisi. Mereka ada di bidang yang lebih tinggi dan memperlakukan skenario yang terjadi di bumi sebagai hiburan. Tontonan. Mereka menonton manusia bertarung, berjuang, berkhianat, dan mati. Dan mereka memberi hadiah kepada mereka yang tampil paling memikat dengan koin. Mata uang, The Star Stream, digunakan untuk membeli skill, item, dan kelangsungan hidup. Ini, manhwa memperjelas, adalah sebuah cerita. The Constellations adalah audience, manusia adalah karakter. Dan The Star Stream adalah kerangka naratif yang memberi penderitaan mereka struktur dan makna. Implikasi metatekstualnya mencengangkan, dan cerita itu menyadarinya. ORV adalah cerita tentang cerita. Tentang apa artinya menjadi pembaca, karakter, penulis. Tentang hubungan antara orang yang menonton dan orang yang bertindak. Tentang apakah mengetahui sebuah cerita memberi Anda kekuatan atasnya, atau apakah cerita itu memiliki kekuatan atas Anda. Kim Dokja menavigasi sistem ini dengan presisi seseorang yang telah membaca buku petunjuk pengguna. Dia tahu constellations mana yang dermawan dan mana yang berubah-ubah. Dia tahu skenario mana yang memberi hadiah atas keberanian dan mana yang menghukumnya. Dia tahu kondisi tersembunyi, tujuan rahasia yang terkubur di dalam tujuan resmi, yang membuka keuntungan yang tidak bisa diakses penyintas lain. Tetapi aset terbesarnya bukanlah pengetahuannya tentang sistem. Itu adalah pengetahuannya tentang orang-orang di dalamnya. Dia mendekati Yoo Jong-hyuk bukan sebagai orang asing, tetapi sebagai pembaca yang telah menghabiskan 13 tahun memahami pria ini. Dia tahu pola Jong-hyuk, cara dia mengisolasi dirinya, cara dia membuang sekutu ketika mereka menjadi beban, cara kemampuan regressionnya telah membuatnya efisien tetapi kosong secara emosional. Dia tahu apa yang dibutuhkan Jong-hyuk, bahkan ketika Jong-hyuk sendiri tidak mengetahuinya. Dia merekrut Lee Ji-hye, seorang pendekar pedang wanita yang, dalam novel, menjadi salah satu sahabat paling setia Jong-hyuk. Dia mengenali potensi Jung Hee-won sebelum dia mengenalinya sendiri. Dia mengidentifikasi sekutu masa depan dan ancaman masa depan dengan kepastian biasa, seseorang yang membuka bab yang telah dia baca, para penyintas lain melihat seorang pria membuat prediksi yang mustahil. Dokja melihat dirinya melakukan apa yang selalu dia lakukan, membaca lebih dulu.
tetapi ada komplikasi yang tidak segera diungkapkan oleh premis. Novel yang dibaca Dokja ditulis dari perspektif Yoo Jong-hyuk. Ia menggambarkan pengalaman Jong-hyuk, perjumpaan Jong-hyuk, jalur Jong-hyuk, melalui skenario. Dokja mengenal jalur itu secara intim. Tetapi dia tidak berada di jalur itu. Dia adalah variabel baru, karakter yang tidak ada dalam cerita asli, dan kehadirannya mengubah segalanya. Perubahan kecil pada awalnya, seorang penyintas yang mati di versi novel skenario Kereta Hidup karena Dokja campur tangan. Sumber daya yang akan diklaim Jong-hyuk jatuh kepada orang lain karena Dokja mengalihkannya. Hubungan yang akan terbentuk nanti terbentuk lebih awal atau berbeda atau sama sekali tidak. Setiap penyimpangan adalah retakan dalam pengetahuan masa depan Dokja. Setiap nyawa yang diselamatkan, setiap hasil yang diubah, setiap momen di mana kehadiran Dokja mendorong cerita menjauh dari versi tertulisnya, semuanya menurunkan keandalan satu-satunya keuntungannya. Dia sedang mengedit novel itu dari dalam, dan setiap edit membuat bab-bab yang tersisa kurang dapat diprediksi. Inilah kebenaran yang ditetapkan arc-arc awal ORV dengan kejelasan menghancurkan. Mengetahui cerita tidak melindungi Anda darinya. Kim Dokja tahu apa yang akan datang. Dia tahu karakter mana yang mati. Dia tahu pengkhianatan mana yang tak terhindarkan. Dia tahu bentuk tragedi sebelum ia tiba. Dan pengetahuan itu, jauh dari menjadi perisai, adalah siksaan jenis tertentu. Karena orang-orang yang dia temui bukan lagi karakter baginya. Mereka adalah karakter ketika dia membaca tentang mereka di layar. Mereka adalah nama dan deskripsi dan dialog. Sekarang mereka adalah manusia. Manusia nyata, berdiri di depannya, bernapas dan ketakutan, dan memintanya bantuan. Dan dia tahu mana di antara mereka yang akan mati. Manhwa menangani ini dengan pengekangan yang mengungkapkan ambisi sastranya. Dokja tidak menjadi ahli strategi dingin yang mengorbankan pion demi hasil optimal. Dia juga tidak menjadi orang bodoh sentimental yang mencoba menyelamatkan semua orang dan gagal secara spektakuler. Dia menempati wilayah tengah yang lebih menyakitkan. Seorang pria yang mengetahui plot dan dengan putus asa, diam-diam, mencoba mengubahnya tanpa merusak struktur naratif yang membuat semua orang tetap hidup. Karena skenario mengikuti plot novel. Peristiwa yang dibaca Dokja sedang terjadi secara berurutan dengan taruhan yang sama dan aturan yang sama. Jika dia menyimpang terlalu jauh dari narasi novel yang sudah ditetapkan, skenario menjadi tidak dapat diprediksi. Pengetahuannya menjadi tidak berguna. Satu-satunya keuntungan yang dia miliki menguap. Dia harus tetap cukup dekat dengan plot untuk memprediksi apa yang akan terjadi, sambil mendorong cukup jauh darinya untuk menyelamatkan orang-orang yang dibunuh novel. Ini adalah tindakan keseimbangan paling halus dalam genre seorang pembaca yang mencoba mengedit cerita dari dalamnya. Mengetahui bahwa terlalu banyak perubahan akan membuat cerita tidak terbaca, dan The Constellation sedang menonton. Mereka menyadari Dokja. Bukan karena dia kuat, dia tegas tidak kuat, tidak dalam pengertian fisik yang dihargai The Star Stream. Mereka menyadarinya karena dia menarik, karena dia membuat pilihan yang tidak sesuai dengan pola yang mereka harapkan. Karena dia tampaknya tahu hal-hal yang seharusnya tidak dia ketahui. Dan di The Star Stream, di mana dewa memperlakukan kelangsungan hidup manusia sebagai hiburan, menjadi menarik adalah aset sekaligus target. Dokja memperoleh sponsor Constellation-nya sendiri, hubungan yang sekaligus merupakan keuntungan dan tali pengikat. The Constellations berinvestasi pada manusia dengan cara audiens berinvestasi pada karakter. Mereka ingin drama. Mereka ingin ketegangan. Mereka ingin kepuasan naratif. Dan manusia yang menyediakan hal-hal itu menerima kekuatan. Manusia yang membosankan mereka tidak menerima apa-apa. Kim Dokja, pria yang menghabiskan 13 tahun sebagai audiens, sekarang tampil untuk audiens para dewa. Pembaca telah menjadi yang dibaca, dan pertunjukan itu melelahkan. Dokja harus mempertahankan beberapa fasad secara bersamaan. Bagi para penyintas lain, dia adalah pemimpin misterius dengan kemampuan luar biasa untuk memprediksi masa depan. Bagi Yoo Jong-hyuk, dia adalah anomali, seorang pria yang pengetahuannya menentang penjelasan. Bagi The Constellations, dia adalah hiburan, narasi memikat yang sedang mereka investasikan. Dan bagi dirinya sendiri, dia masih pekerja kantoran pendiam yang membaca novel di kereta bawah tanah, sekarang menghuni peran yang tidak pernah ditulis novel itu untuknya. Beban psikologis dari identitas berlipat ganda ini adalah sesuatu yang dieksplorasi Manhwa dengan kedalaman sesungguhnya. Dokja tidak dibangun untuk ini. Dia bukan pemimpin alami,
Dia bukan petarung, dia adalah pembaca, seorang pria yang keahlian terbesarnya adalah pemahaman, bukan tindakan. Setiap pertempuran membebaninya. Setiap pertaruhan strategis menelan sesuatu dari dalamnya. Jurang antara siapa dia dan siapa yang dibutuhkan kiamat darinya adalah sumber penderitaan konstan dan diam yang tidak dia tunjukkan kepada siapapun. Saya telah membahas puluhan manhwa di channel ini. Cerita tentang regression, tentang sistem, tentang kiamat, tentang orang biasa yang menemukan kekuatan luar biasa. Genrenya kaya dan beragam dan saya memiliki kasih sayang sejati untuknya. Tetapi, Omniscient Reader's Viewpoint beroperasi pada tingkat yang tidak dicoba sebagian besar cerita itu. Premisnya, seorang pembaca memasuki cerita yang dia baca bisa dimainkan sebagai komedi, sebagai fantasi kekuatan, sebagai kemudahan isekai. ORV memainkannya sebagai tragedi. Ketegangan utama cerita itu bukan apakah Dokja akan bertahan hidup. Itu adalah apakah seorang pria yang seluruh identitasnya dibangun atas menjadi pengamat dapat belajar menjadi peserta. Apakah seseorang yang memahami dunia melalui teks dapat belajar memahaminya melalui pengalaman hidup? Apakah jarak yang diciptakan membaca, keamanan mengetahui tanpa mengalami, adalah sesuatu yang dapat diserahkan Dokja? Seni oleh Redice Studio pantas mendapat sebutan khusus. Desain karakter mengomunikasikan keadaan internal dengan efisiensi luar biasa. Ketenangan Dokja yang dipertahankan dengan hati-hati, ekspresi mikro yang mengkhianati jarak antara apa yang dia tunjukkan dan apa yang dia rasakan. Lingkungan skenario digambarkan dengan skala dan atmosfer yang membuat kiamat terasa benar-benar bermusuhan daripada sekadar dramatis. Dan komposisi panel selama pengungkapan kunci, momen di mana pengetahuan Dokja bertabrakan dengan kenyataan, menggunakan pacing visual yang memperkuat dampak informasi yang tidak bisa disampaikan teks saja. Tulisan oleh Sing En Song dalam novel aslinya, diadaptasi dengan setia oleh Sleepy Sea dan divisualisasikan oleh Redice Studio, adalah salah satu yang paling canggih secara tematik dalam media ini. Setiap arki beroperasi pada dua tingkat. Narasi kelangsungan hidup literal dan komentar metatekstual tentang membaca, kepengarangan, dan sifat fiksi. Karakter mendiskusikan signifikansi naratif mereka sendiri. Sistem itu sendiri dibingkai sebagai mekanisme bercerita. The Constellations secara eksplisit adalah audience. Dan reaksi mereka mencerminkan reaksi audiens nyata yang membaca manhwa. Ini adalah cerita yang sadar bahwa ia adalah cerita. Dan ia menggunakan kesadaran itu bukan sebagai trik, melainkan sebagai fondasi arsitektur emosionalnya. Dan kemudian ada Yoo Jong Hyuk, protagonis novel, regresor, pria yang telah hidup melalui kiamat ratusan kali dan bertahan dari setiap iterasi melalui kekejaman yang meningkat dan kemanusiaan yang menurun. Dalam novel yang dibaca Dokja, Jung Hyuk adalah pahlawan. Di dunia yang sekarang dihuni Dokja, Jung Hyuk adalah sesuatu yang lebih rumit. Seorang pria yang kemampuan regressionnya telah membuatnya kuat, tetapi yang kehidupan berulangnya telah mengikis kapasitasnya untuk terhubung. Hubungan Dokja dengan Jung Hyuk adalah tulang belakang emosional cerita. Seorang pembaca yang tahu segalanya tentang seorang karakter bertemu orang sungguhan di balik karakter itu, dan menemukan bahwa pengetahuan tidak sama dengan pemahaman. Bahwa membaca tentang rasa sakit seseorang tidak berarti Anda memahaminya. Bahwa jarak antara cerita dan kebenaran lebih lebar dari yang dapat dijembatani 13 tahun membaca. Omniscient Reader's Viewpoint. Jeonjijok Dokja Sijom tersedia di Webtoon, di mana adaptasi manhwa oleh Sleepy Sea dan Redice Studio berlanjut dengan pembaruan rutin. Novel asli oleh Sing En Song telah lengkap pada 551 bab. Terjemahan penggemar tersedia luas. Apa yang saya bahas hari ini adalah pembukaan, arc pertama, dari sebuah cerita yang berkembang menjadi sesuatu yang saya belum siap untuk spoiler. Skenario meningkat. Politik The Constellation semakin dalam. Hubungan antara Dokja dan teman-temannya berkembang menjadi sesuatu yang akan, jika Anda mengizinkannya, menghancurkan hati Anda. Ini adalah versi standar, babak pembuka. Jika Anda menginginkan cakupan penuh, kompilasinya itu akan datang. Dan saya berjanji kepada Anda, itu layak ditunggu. Jika Anda baru mengenal ORV, mulailah di sini. Jika Anda telah membacanya dan Anda bertanya-tanya apakah channel ini memberikan keadilan padanya, beritahu saya di kolom komentar. Manhwa Recap Vault membahas cerita paling memikat dalam genre ini setiap minggu. Subscribe jika Anda ingin berada di sini untuk yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya.